Ada usulan heboh nih dari Menteri Keuangan yang bisa mengubah total peta perbankan di Indonesia. Beliau mau mengambil alih anak usaha kunci dari raksasa perbankan, BBRI. Nah, apa sih sebetulnya risiko yang tersembunyi di balik langkah ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, semua ini berawal dari satu proposal yang cukup mengejutkan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Di balik usulan ini, ada sebuah logika fiskal yang kuat banget. Intinya, beliau melihat ada masalah besar dalam cara pemerintah menyalurkan dana untuk usaha kecil selama ini. Argumen menterinya tuh simpel dan lugas banget. Menurut beliau, setiap tahun ada 40 triliun rupiah uang negara yang seolah hilang gitu aja buat bayar subsidi bunga program kredit usaha rakyat atau KUR ke bank-bank. Nah, beliau melihat ini sebagai kebocoran dan mau menyumbatnya dengan cara mengubah PNM jadi bank baru yang khusus menangani KUR. Oke, jadi kalau rencana ini beneran jalan dan PNM lepas dari BBRI, seberapa parah sih dampaknya secara keuangan? Kalau kita lihat angka-angkanya sekilas, ini kelihatannya cuma kayak riak kecil aja, bukan gelombang tsunami. Faktanya nih, PNM, perusahaan yang lagi jadi pusat perhatian ini, ternyata cuma menyumbang sekitar 7% dari total pendapatan grup BBRI secara keseluruhan. Bahkan kalau kita lihat kontribusinya ke laba bersih, angkanya lebih kecil lagi loh, cuma sekitar 2%. Dari sini kan kelihatannya ya udah kehilangan PNM bukan masalah besar buat BBRI. Tapi apa benar sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit dan menarik. Karena risiko yang sebenarnya itu bukan soal keuntungan dari PNM itu sendiri. Risiko yang sesungguhnya adalah tentang apa yang bisa dibawa kabur oleh PNM kalau dia bisa, yaitu program pinjaman super besar yang disokong pemerintah, yang selama ini jadi tulang punggung bisnis mikronya BBRI. Disinilah letak jantung permasalahannya. Coba lihat, hampir 55%, setengah lebih dari seluruh portofolio pinjaman mikro BBRI itu bergantung sama program KUR yang subsidinya dari pemerintah. Coba bayangin, kalau mandat penyaluran KUR ini dipindahin ke bank PNM yang baru, wah, bisnis inti BBRI bisa langsung ngerem mendadak. Tapi, tunggu dulu. Sebelum skenario itu terjadi, ada satu pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Emangnya PNM udah siap jadi raksasa baru? Soalnya tantangan buat ngebangun sebuah bank dari nol itu nggak main-main. Kondisinya sekarang begini, PNM itu kan bukan bank. Dia itu lembaga pembiayaan sosial. Jago banget dalam pendanaan kelompok untuk masyarakat yang belum tersentuh bank, tapi dia nggak punya infrastruktur inti dari sebuah bank modern. Makanya para analis sampai menjuluki PNM sebagai bayi raksasa dalam popok. Kenapa gitu? Karena untuk jadi bank beneran dan bisa menangani program QR, PNM itu butuh suntikan modal inti yang gede banget, setidaknya 70 triliun rupiah. Ini lompatan yang sangat besar dari modalnya sekarang yang cuma sekitar 11 triliun. Jadi proses transformasi ini bukan sulap semalam, ini adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Kalau kita lihat lini masanya, para ahli itu memprediksi target paling cepat bank PNM yang baru ini bisa beroperasi penuh itu di tahun 2028. Masih lama. Nah, ini membawa kita ke gambaran jangka panjangnya. Meskipun ancamannya nggak akan terjadi besok pagi, kemunculan bank PNM yang baru ini bakal mengubah lanskap persaingan secara permanen, terutama buat benteng mikro yang selama ini jadi andalan BBRI. Jadi, resiko jangka panjangnya apa aja? Begini, seiring berjalannya waktu, BBRI akan berhadapan dengan pesaing baru yang didanai langsung oleh negara. Bank PNM baru ini bisa menawarkan bunga pinjaman yang rendah banget, yang tentu saja akan menekan margin keuntungan BBRI dan mengancam dominasinya di pasar mikro. Ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Benteng mikro, BBRI, yang selama ini jadi keunggulan kompetitif utamanya, sekarang menghadapi ancaman pembobolan yang sangat serius di masa depan. Jadi kesimpulannya begini, sementara dampak langsung dari kehilangan PNM itu kecil, risiko jangka panjang terhadap bisnis inti BBRI itu sangat signifikan. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan kritis bagi seluruh lanskap keuangan di Indonesia ke depannya.